Halo teman-teman semua, datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Wah, hari Minggu gini kita enaknya bikin apa ya? Yup, hari ini Full Moon Kitchen mau berbagi resep cara membuat mie kuitiao. Wah, caranya itu ternyata simple banget dan hasilnya secantik ini. Mie kuitiao brokoli ini selain bentuknya yang cantik dan pastinya rasanya enak banget. Dan satu lagi yang pastinya bergizi. Oke, ya udah deh, lanjut aja ya kita ke proses membuatnya. Nah, di sini aku udah siapin wadah. Wadahnya ini kita isi air terlebih dahulu. Kita isi air penuh ya. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan garam. Lalu diaduk rata sampai garam larut. Airnya ini kita gunakan untuk membersihkan sayur brokoli. Nah, di sini aku menggunakan satu buah sayur brokoli. Ini bertujuan supaya bukan cacing ya, ulat ataupun serangga yang ada di dalam brokoli itu mati. Nah, ini setelah aku rendam kurang lebih 15 menit, ternyata ini bersih brokolinya, nggak ada cacing ataupun serangga. Lanjut aja, ini brokolinya mau kita iris-iris. Nah, ini kita iris-iris bagian bunganya aja ya teman-teman, atau bagian yang hijaunya saja. Ini kita iris-iris tipis seperti ini. Diirisnya tipis-tipis, jangan terlalu gede-gede atau jangan sampai bonggolnya ikut. Nah, diirisnya tipis banget kayak gini. Kalau semisalnya teman-teman mau gunakan parutan itu juga bisa. Nah, ini aku gunakan hanya bagian bunga daun brokolinya saja. Ini setelah itu aku cincang-cincang halus lagi supaya nanti pada saat dikukus si bunga atau sayur brokolinya ini itu dia tidak terlalu membrunjul-brunjul. Nah, ini dia, ini jangan dibuang ya teman-teman, sayurnya nanti bisa ditumis. Oke, lanjut, ini kita tuangkan ke dalam wadah. Dan di sini aku tambahkan itu tepung beras sekitar 500 gram. Lanjut, di sini aku tambahkan sekitar 250 gram tepung tapioka. Dan tambahkan air kurang lebih 1,5 liter. Ini menggunakan air suhu ruangan ya teman-teman. Lalu kita aduk merata. Oke, berikutnya di sini aku menambahkan sekitar 2-3 sendok makan minyak goreng. Ini bertujuan nanti supaya adonannya tidak saling lengket ya. Selanjutnya aku udah siapin kuas, ini untuk nanti mengolesin adonannya supaya enggak lengket. Dan di sini aku udah siapin kukusan, yang kukusannya itu tutupnya ditutup dengan handuk ataupun serbet. Nah, di sini aku menggunakan loyang. Ini loyangannya ukuran berapa ya? Ukuran 10 sampai 12 cm. Itu sesuaiin aja teman-teman. Misalnya di rumah ada loyang ukuran berapapun itu bisa banget ya. Di sini caranya atau tekniknya, yang pertama loyangnya aku angetin dulu. Kurang lebih itu 2-5 menit aja diangetin. Lanjut, ini setelah loyangnya anget. Nah, ini loyangnya kita keluarin dari dalam kukusan. Dan lanjut aja, ini kita olesin dengan minyak goreng supaya nanti adonannya gampang dikeluarkannya.
Dan ingat ya teman-teman, setiap kali mau menuang adonan, itu adonan tepungnya harus diaduk-aduk dulu karena saripati tepungnya itu akan turun ke bawah semua, jadi kita harus aduk-aduk terlebih dahulu. Ini lanjut aja, kita tuangkan ke cetakan yang masih dalam keadaan hangat dan hasilnya langsung terbentuk teman-teman ya. Jadi nanti kita nggak perlu goyang-goyang di kukusannya. Kalau loyangnya udah kita angetin duluan, nah langsung kebentuk seperti ini ya. Lanjut ini kita langsung kukus. Ini dikukusnya itu kurang lebih 3 menitan aja. Ini adonannya sedikit aku goyang-goyang supaya bunga brokolinya itu menyebar ke seluruh sisi. Kemudian lanjut dikukus kurang lebih 3 menit. Lanjut ya, di sini udah jadi setelah 3 menit. Nah, ini dianya hasilnya. Cantik banget. Jadi teman-teman, ini udah dingin. Jadi misalnya adonan teman-teman udah mateng selama 3 menit, itu jangan langsung dikeluarin dari cetakan, tapi dibiarkan dulu dingin, baru diangkat, baru dikeluarkan dari adonan seperti ini ya. Hasilnya cantik banget, lentur, dan nggak mudah pecah, aromanya wangi banget ya, wangi tepung beras. Nah ini cantik banget ya, brokolinya menempel. Oke, aku saranin teman-teman itu menggunakan 2 sampai 3 loyang supaya nggak terlalu lama ngebuatnya. Nah, ini aku olesin lagi karena kan ini mau kita tumpuk. Nah, jadi atasnya itu harus dioles dengan minyak supaya tidak saling lengket. Seperti ini. Jadi pastikan teman-teman pada saat mau mengeluarkan dari cetakan, adonannya itu dalam keadaan dingin. Nah, jadi bentuknya itu elastis. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sebenarnya bikinnya simple banget, cuman kita perlu waktu ya, waktu dan tekniknya. Kalau aku menggunakan kurang lebih itu 3 loyang. Jadi cepet banget sih, 3 menit itu cepet banget. 3 menit set udah dingin, udah mateng, langsung aku dinginin. Nah, gitu. Aku ngedingininnya aku pakai kipas angin gitu. Nah, ini hasilnya udah jadi. Lanjut aja ini mau kita potong-potong. Nah, ini pisaunya aku olesin pakai minyak supaya nanti nggak lengket. Oke, lanjut ini mau kita iris-iris mie kuitiau brokoli. Karena adonannya ini memang terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka, memang sedikit lengket-lengket begitu ya teman-teman. Makanya kita perlu bantuan minyak goreng supaya tidak saling lengket begitu adonannya. Ini kita potong-potong ya teman-teman. Dipotongnya pelan-pelan aja supaya nggak saling lempel atau nggak saling lengket. Dan mie kuitiau ini itu bisa dimasak dengan resep mie kuitiau goreng atau mie kuitiau kuah. Jadi sesuaiin selera teman-teman aja. Teman-teman lebih suka mana? Pasti mie kuitiau goreng kan? Semua orang menggemari namanya mie kuitiau goreng ya. Nah, di sini setelah aku iris-iris, lanjut ini aku pisah-pisahin ya, teman-teman. Ini aku lepas-lepasin dari potongannya. Ini awet banget, nggak gampang putus. Oke, ini dia hasilnya, teman-teman. Cantik banget kan? Ya, sehat dan bergizi. Oke, ini semuanya adonan aku lepas-lepasin dulu supaya mereka nggak saling lengket. Setelah itu aku pisahin. Karena ini mau aku simpan di dalam kulkas dan aku besok pagi mau aku masak. Kira-kira besok pagi mau aku masak resep apa ya? Kayaknya mau aku buat mie kuitiau goreng. Teman-teman juga pasti milihnya mie kuitiau goreng kan? Mie kuitiau kuah juga enak, tapi lebih enak mie kuitiau goreng ya. Oke, ini adonannya kalau semisalnya dirasa kurang minyak gorengnya ditambah lagi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cara penyimpanannya itu simple banget teman-teman. Aku menggunakan di sini food bag yaitu ukurannya S
Teman-teman bisa gunakan plastik apapun yang ada di rumah. Kalau aku menggunakan plastik ini karena penggunaannya sangat simpel banget. Kalau misalnya teman-teman nggak ada plastik di rumah, bisa masukkan ke dalam food container. Yang penting dia ketutup rapat. Kalau aku pakai plastik ini jadi gunainya simple banget. Lanjut aja ya. Ini kumikutionya langsung aja kita masukkan ke dalam plastik. Cara penyimpanan ini itu bisa tahan kurang lebih 3 sampai 4 hari. Kalau misalnya di hari keempat itu mie kutiaunya udah kering, teman-teman bisa rendam di dalam air. Saran aku mie kutiau ini itu langsung dimasak. Jadi hasilnya tuh masih lebih kenyal dan masih wangi. Lanjut ini langsung aku simpan ke dalam kulkas. Aku tidak menyarankan kalau mie kutiau ini disimpan di dalam pembeku karena nanti pada saat mau dimasak itu hasilnya akan pecah-pecah. Aku sangat merekomendasi mie kutiau ini langsung dimasak karena nanti hasilnya akan kenyal banget ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton video kami.